Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan kembali dengan taufiknya dalam kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdus Salam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dengan izin Allah Subhanahu wa taala menguatkan dan mengokohkan landasan keislaman seseorang sehingga tidak akan mudah goyah ketika diterpa badai fitnah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ketahui bersama belajar tentang prinsip dasar ini akan menentukan kebaikan agama kita. Karena setinggi apapun bangunan yang dibangun di atas pondasi yang kuat, maka insya Allah akan mudah ditopang. Kita ingin hiasi sebanyak hiasan apapun, seindah hiasan apapun akan mudah karena dasarnya sudah benar. Tetapi kalau dasar pemikiran sudah salah, prinsip dasar agama sudah keliru, maka ini jangankan diterpa badai yang besar, diguncang dengan gempa yang kecil saja sudah akan bisa meruntuhkannya, bahkan dari dasarnya runtuh. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surat At-Taubah, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanharo bihi fi nari jahannam. Apakah orang yang menjadikan landasan atau pondasi bangunannya, yakni bangunan agamanya, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaannya, lebih baik daripada orang yang menjadikan landasan bangunan agamanya di tepi jurang kehancuran, di tepi jurang kebinasaan yang kemudian akan runtuh bersamanya, ya, ke dalam neraka jahanam. Inilah ayat Al-Quran yang kemudian disimpulkan oleh para ulama, seperti pernyataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala,
al-arifu himmatuhu tashihul asas wa syiddatul i'tina'i bihi. Orang yang paham agama, perhatian utamanya, fokus perhatiannya akan ditujukan untuk perbaikan dasar agama, perbaikan landasan agama. Karena dia mengetahui percuma memperbanyak kuantitas amal kalau landasan ya yang menjadi sebab kualitasnya atau kebaikan amal-amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini tidak dibenahi maka percuma bangunan agama itu, percuma amal-amal soleh itu ditingkatkan jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati dalam Al-Qur'an ya amalan yang tidak dibangun di atas landasan yang kokoh itu seperti perumpamaan pohon yang buruk, pohon yang bersifat benalu, tidak punya akar yang kuat. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtutsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat-kalimat yang buruk, yakni kalimat yang menyimpang dari akidah, kalimat yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang menyimpang dari pemahaman Islam yang benar, ini seperti perumpamaan pohon yang buruk yang hanya mengambang di permukaan tanah, tidak punya akar yang kuat ya, tidak punya akar yang menancap ke dalam tanah. Malaha min qarar, sama sekali tidak punya kekuatan untuk menopang pertumbuhan pohon tersebut. Dia hanya menumpang saja. Makanya selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa? Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan menjadikan istiqamah orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, dengan dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar, dengan landasan pemahaman Islam yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah semata-mata, tidak menyekutukannya. Dan yang kedua, hanya semata-mata mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencari yang selainnya. Inilah sebab keteguhan iman. Inilah kunci istiqamah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, mempelajari pondasi agama yang benar ini menentukan kebaikan Islam kita dunia akhirat, menentukan keteguhan iman kita. Inilah yang dimaksud dengan masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ya, yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, lahir dan batin, pemahaman dan pengamalan. Maksudnya ketika Anda itu masuk Islam, ikuti Islam dalam masalah berakidah harus sesuai dengan akidah Islam. Dalam masalah akhlak harus sesuai dengan akhlak Islam. Dalam masalah memperjuangkan Islam harus sesuai dengan petunjuk Islam, petunjuk sunnah Rasulullah SAW, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi semua agama. Sehingga tidak dibenarkan ketika seseorang itu dalam beragama dia mengatakan, saya mau ambil akidah dari ulama terdahulu, tapi untuk masalah-masalah perjuangan saya mau ambil dari yang lain. Nah, ini namanya Islam yang tidak sempurna. Berarti kita menganggap petunjuk Nabi SAW tidak sempurna dalam menjelaskan permasalahan agama. Padahal Nabi SAW diutus dengan agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna artinya lengkap. Akidahnya diambil dari petunjuk Nabi SAW. Masalah bermuamalah diambil dari petunjuk beliau. Masalah
yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan amal-amal dalam Islam, masalah yang berhubungan dengan sikap, masalah yang berhubungan dengan cara berdakwah, dan semua Islam sempurna, ya. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Tidak ada yang tertinggal dari petunjuk Nabi SAW yang kemudian diamalkan dengan sempurna oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itulah sebabnya Islam itu perlu dipelajari. Tidak boleh ikut-ikutan. Ya, Islam itu bukan ukurannya adalah orang ramai melakukan sesuatu kita lantas ikut-ikut meramaikannya. Tidak mesti kebenaran itu diukur dengan ramai. Bahkan di dalam Al-Qur'an, ini sudah pernah kita jelaskan, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan celaan terhadap jumlah yang banyak kalau tidak berlandasan kebenaran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Berarti yang banyak bersyukur apa tidak? Yang banyak. Sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur, berarti yang banyak tidak bersyukur. Iya kan? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini suara kebanyakan begini, ini keadaan kebanyakan manusia. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dalam surat Yusuf. Dan tidaklah kebanyakan manusia, kebanyakan mereka, mayoritas mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan berbuat syirik. Bayangkan, untuk perkara syirik saja kebanyakan manusia masih terjerumus ke dalamnya berdasarkan penegasan dalam ayat ini. Oleh karena itu tidak boleh seorang itu merasa aman akan agamanya. Dia harus selalu berdoa kepada Allah untuk menjaga keyakinannya, menjaga imannya, menjaga tauhidnya. Dan tidak boleh dia berdalil dengan perbuatan kebanyakan orang. Bahkan kebanyakan orang disebutkan dalam ayat ini, ya, tidak beriman dengan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam keimanan yang benar sampai kita menghadapnya. Yang jelas, ya, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa beragama itu perlu kita belajar. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, maka petunjuknya harus kita kaji. Setiap permasalahan yang kita hadapi, kita harus kembalikan kepada petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis Rasulullah SAW. Jangan dulu kita bangun pemahaman baru cari dalil. Wah, ini salah. Ini namanya masuk dalam celaan yang disebutkan di awal-awal surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Belum belajar, belum tahu dalil, sudah berpendapat. Ini yang bikin sesat. Ya, ini namanya mengikuti hawa nafsu. Belum dia mengenal dalilnya, tapi dia sudah bangun dulu pendapat, baru cari dalil untuk mendukung pemahaman. Ini mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Diterangkan dalam tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, dinukil pernyataan para ulama. Apa maknanya? Ya, la taqulu, janganlah kamu berucap satu ucapan sampai ada ucapan Allah dan Rasulnya yang menjadi dasar ucapanmu. Jangan berbuat sampai ada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh kita itu menjadikan apa yang ada dalam pemikiran kita untuk menjadi dasar dalam perbuatan kita. Ini namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu sudah kita ketahui bersama, ya. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan ikuti hawa nafsumu, maka pasti dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Hawa nafsu itu semua keinginan atau pemikiran manusia, cita-cita manusia yang bertentangan dengan dalil. Itu namanya hawa nafsu. Kadang-kadang bisa berupa perasaan, kadang-kadang bisa berupa ide-ide dalam pikiran seseorang atau keinginannya yang terpendam.
tapi tidak didukung dengan dalil, ini adalah hawa nafsu. Ya, dan sesuai dengan namanya, kata para ulama salaf, innama summiya hawan li'annahu yahwi bi sahibihi fi jahannam. Hawa nafsu itu dinamakan dengan hawa karena dia menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka jahanam. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, jamaah sekalian rahimakumullah, tujuannya kita belajar petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah untuk meluruskan pemikiran kita agar sesuai dengan dalil, mencocokkan perasaan kita agar sesuai dengan petunjuk tersebut. Pemikiran kita, cita-cita kita, keinginan kita harus kita sesuaikan. Ini syaratnya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya menyelisihi hawa nafsu yang merupakan syarat untuk meraih takwa. Ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Dan janganlah kamu mengikuti, mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, mengingat kami, dan dia selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Urusannya semua menjadi rusak. Ini keadaan manusia. Jadi kita belajar itu meluruskan pemikiran kita. Ketika kita belajar permasalahan akidah, contoh yang kita kaji dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, sudah kita bahas kemarin pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sewaktu menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak lain adalah apa yang kita pelajari dalam rukun iman. Apakah akidah yang benar? Apakah akidah Islam? Apakah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Sudah pernah kita jelaskan. Termasuk iman kepada Allah, bahkan ini adalah inti iman kepada Allah. Al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang dirinya, sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an. Dan apa yang diterangkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi terbiasa kita itu pasrah dan tunduk kepada dalil. Dan yakin Al-Qur'an dan sunnah itu petunjuk dan bimbingannya tidak mungkin membawa kepada kesesatan. Ya. Tidak mungkin membawa kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Makanya dia menyebutkan ada nama-namanya yang maha indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Ingat, bukan cuma indah, tapi maha indah. Balighatun fil husni ghayataha. Itu artinya maha indah. Mencapai puncak dalam kemaha indahannya. Oleh karena itu tidak akan mungkin bisa dijangkau pikiran manusia. Kita memikirkan sesuatu, oh ini indah, ini baik. Allah Subhanahu wa taala bukan cuma baik, tapi dia maha baik, maha indah. Siapa yang mengetahui kemahaindahan yang pantas bagi dirinya? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ikuti semata-mata apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Tidak boleh kembali kepada pikiran, akal pikiran manusia dalam hal ini. Ya, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhidun, menyeleweng, menyimpang. Pasti ada yang seperti ini karena Allah menyebutkan keberadaan mereka. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sungguh mereka akan mendapatkan balasan yang pedih akibat dari apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Karena manusia tidak akan bisa beribadah kalau dia tidak kenal kesempurnaan zat yang disembahnya. Bagaimana Anda bisa takut dengan sesuatu Anda tidak tahu sesuatu ini kuat atau tidak kuat? Bahkan sesuatu ini ada atau tidak ada.
sesuatu ini bisa melindungi saya atau tidak. Dalam urusan dunia kita, ya, dalam pergaulan kita dengan manusia, siapa yang kita takuti? Pasti orang yang kita anggap punya kekuatan. Orang ini bisa mencelakakan kita, misalnya, takut kita kepada dia. Kenapa orang takut dengan preman misalnya? Takut dengan orang yang disebut-sebut kuat misalnya? Ini akan membangkitkan rasa takut. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat dan maha perkasa. Kita harus tahu rincian kemahakuatannya, dan benar-benar dia memiliki kemahakuatan dan kemahaperkasaan yang tidak ada satupun makhluk yang bisa menandinginya. Oleh karena itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita aman, karena berlindung kepada zat yang tidak ada yang bisa mengalahkan perlindungannya. Ini akan menimbulkan kita takut kepada Allah sekaligus aman ketika bersandar kepadanya. Maka dalam ketakutan kita merasa aman, dalam keamanan kita tetap merasakan takut kepada Allah. Demikian pula cinta kepada Allah. Ya, kita beribadah harus dilandasi dengan cinta, karena inilah makna ibadah yang benar. Orang yang beribadah tanpa kecintaan, ini bukan hamba namanya. Ibadah yang terpaksa, ini tidak diinginkan di dalam Islam. Seperti ibadahnya orang-orang munafik, tanpa ada rasa cinta. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik ketika mereka berdiri melaksanakan sholat sambil malas-malasan, tidak semangat karena tidak ada cinta. Mereka berbuat riya, memamerkan amalannya kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, karena tidak ada perasaan cinta, tidak ada perasaan nikmat. Ini tidak diinginkan dalam Islam. Ibadah yang benar adalah ibadah yang disertai dengan ketundukan dan perasaan cinta. Gembira kita waktu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, hati menjadi tenang. Dari mana timbulnya cinta? Karena kita mengenal zat yang kita sembah memiliki sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang maha indah. Fitrahnya manusia mencintai sesuatu yang indah. Fitrahnya manusia akan mencintai pihak yang berbuat baik kepadanya, banyak melimpahkan kebaikan untuknya. Kalau manusia saja kita bisa cintai karena berbuat baik, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna kebaikannya, maha sempurna limpahan nikmatnya. Jadi coba antum perhatikan, ini semua menyangkut kesempurnaan ibadah kita. Kita belajar akidah, mengenal sifat-sifat Allah itu untuk menjadikan ibadah kita hidup. Ketika Nabi SAW, ini pun juga saya pernah jelaskan, bersabda tentang sholat, amal yang tadi disebutkan paling berat dirasakan oleh orang-orang munafik. Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, beliau SAW pernah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat. Orang yang beriman tidak perlu hiburan, tidak perlu refreshing, ya, selain dari ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hiburan hati yang paling besar adalah ketika dia mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Itulah makna sabda Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Kemudian di dalam hadis sahih yang lainnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, satu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang melakukan perjalanan untuk sebuah peperangan dalam kondisi panas, ya, terik, perbekalan yang kurang, minuman juga kurang. Ketika tiba waktu sholat, Nabi SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salati, wahai Bilal, datangkanlah kegembiraan kepada kita dengan menunaikan sholat. Yakni jadikanlah sholat untuk menghibur hati kita. Antum kalau mempelajari Islam dengan benar, ibadah itu akan indah. Kesempurnaan Islam dan keindahannya itu akan tampak kalau kita pelajari dengan cara yang benar.
Tidak kita malah mendahulukan akal kita, mendahulukan perasaan kita. Akhirnya Islam keindahannya tidak nampak karena tertutupi hawa nafsu manusia. Islam yang benar itu akan diterima oleh hati dengan lapang, karena tidak akan mungkin hati itu menolak sesuatu yang diturunkan oleh penciptanya, justru untuk menghiasi dirinya. Maka tidak wajar kalau ada hati itu yang menolak Islam. Memangnya hati ini diciptakan oleh siapa kalau bukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah berikan petunjuk yang sempurna kepadanya, apa yang Allah lakukan kepadanya? Allah akan lapangkan hatinya, jadikan dadanya legah, gembira menerima Islam. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia tersesat, menyimpang, inilah yang Allah jadikan hatinya sempit, tertutup dan susah menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Oleh karena itulah, belajar Islam adalah untuk menemukan hati kita dengan perhiasan yang paling dicarinya, yaitu keindahan Islam. Makanya kita belajar, kita membuka diri kita. Islam itu indah dan hati kita diciptakan untuk menerima keindahan Islam, fitrah manusia. Ya, semua diciptakan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Rasulullah SAW. Semua bayi yang dilahirkan di muka bumi ini di atas fitrah, cenderung menerima kebenaran, cenderung mencintai Islam. Tapi ternyata syaitan yang menutupi fitrah tersebut. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Ini hadis qudsi yang sahih riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku menciptakan hamba-hambaku manusia semua dalam keadaan hanif." Apa artinya hanif? Lurus, cenderung kepada tauhid, berpaling dari selain Allah. Ini asal fitrah kita. Tapi kemudian syaitan mendatangi manusia dan memalingkan mereka dari fitrahnya. Nah, inilah yang kita butuhkan sekarang. Hati yang kotor karena tertutupi dengan tipu daya syaitan ini, menutupi fitrahnya, kita harus bersihkan. Dengan apa kita membersihkan? Dengan sebaik-baik obat penyakit hati, yaitu Al-Quran. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu di dalam Al-Quran sebaik-baik nasihat dari Allah dan obat bagi penyakit hatimu. Obat bagi penyakit hatimu. Ini keadaannya. Hati yang sakit karena tertutupi dengan tipu daya syaitan, sehingga tidak merasakan keindahan ibadah, sehingga merasakan beratnya ibadah. Ini yang perlu disembuhkan dengan cara kita belajar dengan pemahaman yang benar. Kita isi dengan akidah yang benar supaya kita mengenal Islam apa adanya, kita berpegang teguh dengannya tanpa ada keraguan-raguan, sebagaimana ini yang dimiliki oleh generasi terbaik umat ini ketika mereka merasakan Islam itu sebagai keindahan yang betul-betul menghiasi jiwa dan hati mereka, sehingga selalu mereka merasakan nikmatnya beribadah, bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, para sahabat, dan menjadikan iman itu seperti perhiasan di dalam hatimu, perhiasan yang menghiasi di dalam hatimu, dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah pentingnya belajar apa? Manhaj.
Apa artinya manhaj? Metode pemahaman. Manhaj artinya jalan yang ditempuh. Bagaimana Anda belajar Islam, itulah namanya manhaj. Apakah ketika Anda belajar memulai dengan mengenal dalil dulu, atau memulai dengan memikirkan dengan akal dulu, itu namanya manhaj. Tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah memulai dengan dalil. Tidak boleh kita mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jelas dalil yang kita sebutkan tadi. Kemudian juga karena akal manusia bukanlah sesuatu yang pasti bisa dijadikan sebagai sandaran. Manusia punya akal pikiran masing-masing. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih ketika menjelaskan tentang apa? Sunnahnya mengusap khuf. Ya, sepatu yang menutupi mata kaki atau kos kaki termasuk. Ketika kita berwudu, cukup kita mengusap di punggungnya sewaktu kita memakainya dalam keadaan suci. Waktu kita berwudu ya, untuk musafir selama 3 hari 3 malam, untuk orang yang mukim sehari semalam, cukup kita mengusap di punggungnya. Apa kata beliau? Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'laha. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Seandainya agama itu dengan akal pikiran, maka mestinya dasar sepatu khuf lebih pantas diusap daripada punggungnya, daripada atasnya. Tapi sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap di atas punggung kedua sepatu khuf beliau. Ini namanya manhaj. Tidak mendahulukan pertimbangan akal atau perasaan atau pikiran dibandingkan dalil. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika antum menyaksikan keadaan di masyarakat, di negeri kita secara umum, melihat banyak terjadi hal-hal yang tidak kita ridhoi, tidak sesuai dengan agama kita. Bagaimana metodenya? Apakah dengan cara memberontak atau menjelekkan ke sana kemari, atau dengan cara berusaha melakukan nasihat yang baik, dengan cara berusaha untuk menyampaikan nasihat yang bijak, sebagaimana orang lain atau kita sendiri kalau salah, kita tidak ingin dimaki-maki, kita ingin dinasihati dengan yang baik. Orang juga seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan cara untuk menyelesaikannya adalah dengan cara nasihat yang baik. Ad-dinu an-nasihatu. Agama ini adalah nasihat, termasuk menasihati penguasa. Makanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diperbolehkan sama sekali perbuatan ya yang namanya melakukan pemberontakan, apalagi teror yang sekian ya, ratusan bahkan kerusakannya. Sudah melakukan bom bunuh diri itu dalam Islam hukumnya mati konyol ya. Kemudian membunuh nyawa yang tidak berdosa, memperburuk nama Islam itu sendiri, dan banyak keburukan-keburukannya. Makanya ini tidak akan mungkin diridhoi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas oleh para ulama besar kita ya, seperti dalam kitab-kitab akidah mereka. Dalam kitab akidah Imam Syafi'i seperti kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani, kemudian dalam kitab akidah Imam Ahmad bin Hanbal dalam Ushulus Sunnah, dalam kitab akidah Imam Abu Hanifah dalam akidah At-Tahawiyah, kemudian dalam akidah Imam Malik dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dan yang lainnya. Ini jelas. Dalam menyelesaikan masalah seperti ini, kita juga kembali kepada dalil, bukan kembali kepada perasaan kita. Kalau berbicara dengan perasaan, semua orang, tidak ada yang menyukai terjadinya kemungkaran. Tidak ada seorang pun yang menyukai terjadinya misalnya korupsi, ya, ketidakadilan dan seterusnya. Tapi masalahnya ketika Anda ingin menyelesaikan sesuatu, selesaikan dengan petunjuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki keburukan itu dibalas dengan keburukan. Allah tidak menghendaki demikian.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu memimpin orang zalim yang lainnya karena perbuatan mereka. Jadi Allah menjadikan munculnya pemimpin yang zalim itu karena masyarakatnya zalim. Sudah sunnatullah. Makanya antum pernah dengar kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu waktu didatangi salah seorang yang punya pemikiran Khawarij yang membandingkan kepemimpinan beliau dengan zamannya Umar ibn Khattab dengan zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat cerdas. Ketika ditanyakan kenapa di zaman mereka Umar ibn Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepemimpinannya mereka dipenuhi dengan keadilan, kondisi masyarakatnya baik dan seterusnya, apa jawaban beliau? Karena yang menjadi rakyat mereka di zaman tersebut adalah ana wa amthali, aku dan orang-orang yang seperti aku. Jadi wajar pemimpinnya sebaik itu. Yang jadi masyarakatnya siapa? Ali bin Abi Thalib, Utsman ibnu Affan, sahabat-sahabat yang besar. Adapun sekarang ketika saya memimpin, yang menjadi rakyatku adalah anta wa amthaluka, kamu dan orang-orang yang seperti kamu. Jadi wajar kalau pemimpinnya tidak jauh dari kondisi masyarakatnya. Kalau seperti ini kita mau nyalahkan siapa? Islam tidak mengatakan kita harus menyalahkan, tapi memperbaiki diri sendiri dan menasihati pemerintah dengan cara yang baik. Ad-dinu an-nasiha, agama ini adalah nasihat, bukan dengan cara memberontak, bukan dengan cara memaki-maki. Ini yang diperintahkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an saja, ketika orang yang seburuk Fir'aun, coba hitung kesalahannya Fir'aun, semua keburukan dilakukannya, bahkan membunuh Bani Israel, bayi-bayi laki-laki dibunuh masih kecil, bukan cuma merampas harta, korupsi, semua dilakukannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus dua nabinya, apa kurangnya mereka dalam berdakwah? Tetap Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, wahai Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, kepada Fir'aun, karena dia sungguh telah melampaui batas, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada lagi yang melebihi dosanya ini. Kufurnya luar biasa. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, nasihati dia, dan ucapkanlah padanya kalimat yang lemah lembut, supaya dia mau sadar atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, Fir'aun tidak akan menerima nasihat karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengajarkan kepada kita dari ayat ini bahwa nasihat itu ketika disampaikan dengan cara lemah lembut, itu yang akan bisa memberikan pengaruh daripada ketika disampaikan dengan cara yang keras dan kasar. Oleh karena itulah, ini namanya belajar manhaj. Antum mempraktekkan pemahaman yang benar dalam semua keadaan. Dalam keadaan sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita atau tidak. As-sam'u wa ta'atu fil mansyati wal makrah. Selalu dengar dan taat kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, baik dalam keadaan senang maupun susah, sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Ini namanya pemahaman yang benar, yang akan meluruskan akidah kita, meluruskan keyakinan kita, menjadikan seorang hamba akan selalu istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sengaja saya ingin ingatkan di awal kajian kita ini tentang pentingnya berpegang teguh dengan pemahaman yang benar. Jadi kita belajar
Buahnya adalah harus terlihat dalam pemikiran kita setiap menghadapi masalah. Ketika kita diajarkan tidak boleh kita berfanatik kepada pendapat para ulama tertentu, ulama saja. Tidak boleh kita berfanatik, apalagi kemudian setelah ada perselisihan di kalangan ustadz misalnya. Antum sudah kenal dalil, tanyakan apa dalilnya antum berpegang seperti ini. Siapa salafnya? Kemudian cek kebenarannya, apakah betul para ulama mengatakan ucapan demikian atau cuma disalahfahami dengan keliru. Ini yang menjadikan kita selalu berpegang teguh dengan dalil, bukan dengan kemauan orang perorangan tertentu. Dan siapa yang selalu dekat dengan dalil, dia akan selamat. Ya, pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang sering kita ulang, man faraqad dalil dhallas sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil, maka pasti jalannya akan tersesat. Ya, jalan yang benar itu satu. Itulah garis yang lurus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang terkenal, yang kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah satu-satunya jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang sehingga kamu akan terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insyaallah kita akan teruskan nanti setelah selesai sholat Isya. Sedikit kita baca kelanjutan dari pembahasan kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Saya sengaja ingin menyampaikan hal ini sebagai pengulangan dari apa yang telah kita pelajari dan juga untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang pentingnya mempelajari prinsip dasar atau pemahaman dasar yang namanya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami Islam, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang lengkap dan meliputi Islam secara keseluruhan, tidak hanya mengambil satu sisi dan meninggalkan yang lainnya, karena ini berarti tidak berpegang dengan Islam secara keseluruhan, yang tentu saja bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita cukupkan sambil kita melaksanakan sholat Isya, baru teruskan kembali insyaallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali membaca keterangan yang sangat bermanfaat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kelanjutan pembahasan kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Di pembahasan kita yang terakhir kita telah baca penjelasan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menyebutkan minal imani billah, termasuk keimanan kepada Allah adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Termasuk iman kepada Allah, bahkan ini adalah inti iman kepada Allah, mengimani sifat-sifat yang Allah terangkan tentang dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, bila ta'tilin wala tahrif, tanpa menolaknya dan tanpa menyelewengkan maknanya, wa bila takyifin wala tamthil, serta tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakannya. Selanjutnya kata beliau, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Akan tetapi atau bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya surat Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala menafikan keserupaan makhluk dengannya karena Allah Maha sempurna sedangkan makhluk penuh dengan kekurangan, tidak mungkin diserupakan. Oleh karena itu sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyerupakan Allah dengan makhluk maka hukumnya kufur. Ya. Yang menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah maka hukumnya kufur. Seperti pernyataan dari salah satu gurunya Imam Bukhari, Nu'aim ibnu Hammad al-Khuzai rahimahullah ta'ala, man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam hal-hal yang khusus bagi Allah, maka sungguh dia telah kufur. Bersamaan dengan itu Allah menetapkan bahwa Dia memiliki sifat Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah yang dikenal dalam kaidah dalam akidah yang dipahami oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah, ya, dan kita ingin mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan, jangan ikuti metodenya orang-orang yang tidak menggunakan dalil, orang-orang ahlul bid'ah adalah dalam hal ini orang-orang Jahmiyah, Aqlaniyun, yang mereka dengan alasan ya, untuk kemudian kalau ada yang menyebutkan sifat maka sebagian menyelewengkan maknanya, ditakwil tanpa dalil. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya kaidah itsbatun bila tamtsilin wa tanzihun bila ta'tilin. Menetapkan tanpa menyerupakan dan mensucikan Allah tanpa menolak sifat-sifatnya. Karena menetapkan sesuatu tidak mengandung keharusan menyerupakan. Ya, sebagaimana kita mengatakan Allah itu ada, manusia juga ada. Tapi apakah keberadaannya sama? Tentu tidak. Allah hidup, kita juga hidup. Allah Maha hidup, Al-Hayyu. Ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Allah yang Maha hidup dan tidak akan mati. Jadi tidak akan mengandung konsekuensi penetapan itu harus menyerupakan, sama sekali tidak. Sudah pernah kita contohkan kemarin. Kalau di kalangan makhluk saja, sesuatu yang sama namanya bisa beda hakikatnya. Ya, seperti kaki meja beda dengan kaki manusia, beda lagi dengan kaki kucing, beda lagi dengan kaki semut misalnya, kaki gajah apalagi. Padahal sama-sama namanya kaki. Jadi menetapkan, kalau kita mengatakan oh manusia punya kaki, langsung ada yang protes, oh berarti sama dengan kaki gajah. Ini kebodohan namanya. Siapa yang mengatakan? Gajah itu kakinya sesuai dengan kegajahannya, yakni besar. Manusia sesuai dengan keadaannya sebagai manusia. Kalau di kalangan makhluk bisa saja kita menetapkan tanpa menyerupakan, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dirinya apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Makanya ini semua jadi kaidah. Semua yang kita tetapkan pada Allah Subhanahu wa taala, baik itu zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, tidak ada yang serupa dengan makhluk. Oleh karena itu dalam bahasa kita artikan dengan kata-kata Maha. Ya, As-Sami kalau secara bahasa ini juga artinya adalah mendengar. Makhluk juga mendengar. Tapi untuk Allah kita artikan Maha mendengar, kan begitu? Untuk menunjukkan bahwa sifat mendengarnya Allah itu Maha sempurna, tidak ada yang luput dalam pendengarannya sedikit pun. Biar orang berbisik, ya. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika datang seorang perempuan yang mengadu kepada Nabi SAW tentang suaminya yang menjadi sebab turunnya firman Allah di surat apa? Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Ya, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah telah mendengar ucapannya perempuan yang berdiskusi denganmu tentang suaminya.
Ya, dan Allah mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Ketika mendengarkan turunnya ayat ini, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Maha suci Allah, subhanallah, yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Sungguh saya yang berada di samping kamar saja sampai tidak bisa mendengarkan atau memahami, tidak bisa jelas mendengarkan sebagian dari ucapan perempuan ini ketika dia mengadu kepada Nabi SAW. Aisyah yang di situ saya tidak mendengarkan dengan semua. Allah yang di atas langit ketujuh mendengar dan tidak ada yang samar baginya. Ini menunjukkan pendengaran makhluk beda dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama sekali tidak mengandung konsekuensi kalau menetapkan sifat Allah berarti kita menyerupakan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna sifat-sifatnya. Maka kita tetapkan sifat-sifat Allah apa adanya. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semua mengatakan, amirruha kama ja'at. Ya, pahamilah ayat-ayat tentang sifat Allah sesuai dengan datangnya, sesuai dengan bahasa Arab, pengertiannya dalam bahasa Arab, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ya, tanpa membagaimanakannya. Jadi penetapan tapi tidak menyerupakan. Kemudian kita mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan tanpa menolak sifat-sifatnya. Makanya kalau ada sesuatu yang menunjukkan makna kekurangan, kita harus hilangkan makna kekurangan tersebut. Kita harus menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat yang sempurna saja. Contoh, ada beberapa sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk muqabalah, balasan. Seperti sudah pernah terangkan juga, sifat al-mukhada'ah atau al-khida', al-istihza'. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah memperolok-olok orang-orang munafik, yakni membalas olok-olok mereka. Sifat makar, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik membalas tipu daya mereka. Sifat ini yang dicontohkan oleh para ulama, kita tetapkan sesuai dengan kesempurnaan Allah, yaitu ala wajhil muqabalah. Allah berikan untuk balasan bagi orang-orang yang ingin memperdaya agamanya atau memperdaya para nabi dan para rasulnya. Menunjukkan Allah Maha kuat, Maha perkasa, Maha kuasa membalas tipu daya musuh. Jadi kalau ditanya, apakah Allah memiliki sifat makar, artinya memperdaya atau memperolok-olok, al-istihza? Kita katakan iya, karena Allah menetapkan bagi dirinya. Tapi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya sebagai balasan dari perbuatan mereka. Jadi bukan, oh berarti sifat asalnya Allah itu memperdaya semua hamba-hambanya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin dia ingin melakukan sifat melakukan ini. Allah berlakukan bagi orang-orang munafik, orang-orang kafir yang ingin merusak agama, ingin melakukan tipu daya, membunuh atau menyerang para nabi dan para rasul, maka Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Ini contoh saja. Jadi segala sesuatu yang mengandung arti kekurangan kita harus hilangkan untuk kita menetapkan hanya kesempurnaan itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada beberapa keterangan yang kadang-kadang bersumber dari dalil yang tidak sahih, tidak mengandung makna kesempurnaan, maka ini tidak boleh kita tetapkan bagi Allah. Ada beberapa nama Allah misalnya kita baca di buku, di Quran terjemahan, di kulitnya itu ada beberapa yang tidak sesuai. Contoh di antaranya disebutkan nama Allah misalnya Ad-Dharru. Apa artinya Ad-Dharr? Yang Maha Pemberi madarat. Ini tidak ada kebaikannya dan tidak ada dalilnya nama Allah ini. Ya, Ad-Dharr atau Al-Muntakim, yang Maha memberikan siksaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dzuntiqam, memiliki siksaan, tapi ini sesuai dengan kehendaknya diberikan kepada orang-orang yang berhak, bukan disiksa semua orang. Ya tidak, gimana Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam hadis kursi, inna rahmati
Sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi ada beberapa nama yang tidak sesuai, makanya tidak bisa kita bersandar di yang dituliskan di sampulnya Quran terjemahan itu banyak yang tidak sesuai dengan dalil, dan ini diambilkan berdasarkan sebuah riwayat yang dhaif yang disepakati kelemahannya oleh semua ulama ahlul hadis yang mengumpulkan nama-nama Allah di sebuah hadis dalam satu, semuanya 99, ini hadisnya dhaif. Yang benar adalah apa yang dikumpulkan oleh para ulama diambil dari ayat Al-Quran dalam hadis-hadis yang sahih, seperti misalnya yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di kitab Al-Qawaidul Muthla, atau Syekh Abdul Razak di kitab Fikih Al-Asma'il Husna dan yang lainnya. Baik, jadi ini kaidah penting. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha sempurna, perbuatan-perbuatan yang maha terpuji. Kita tetapkan dan kita katakan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah sesuai dengan kemahaagungannya, kemahatinggiannya dan kemahasempurnaannya. Adapun sifat-sifat makhluk sesuai dengan kelemahan dan kekurangannya sebagai makhluk. Selesai sudah permasalahan. Tidak ada yang perlu ditakwilkan. Makanya sebagian orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah dengan menggunakan akal, contohnya akidah Asy'ariyah. Ya, ketika mereka menolak sebagian sifat Allah, misalnya Allah mencintai. Innallaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang mensucikan dirinya. Bahkan di antara nama Allah adalah Al-Wadud, yang maha mencintai hamba-hamba yang beriman. Mereka mengatakan Allah tidak mencintai. Ini artinya adalah kehendak berbuat kebaikan. Kenapa Anda memalingkannya atau mentakwilkannya, menyelewengkan maknanya? Karena tidak pantas Allah itu mencintai. Yang mencintai itu hanya makhluk. Makhluk itu mencintai menunjukkan kelemahan hatinya sehingga dia tunduk kepada yang dicintainya. Lah Anda ini bicara tentang Allah atau bicara tentang makhluk? Kalau betul itu makna untuk makhluk, ya tetapkan itu untuk makhluk. Adapun Allah mencintainya, dia adalah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Anda ini bicara tentang Allah yang maha sempurna. Dan kita katakan, kalau begitu, kenapa Anda menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-irada, menghendaki? Bukankah makhluk juga bisa menghendaki? Oh, ini beda, kata mereka. Ya, beda. Sifat menghendakinya Allah beda dengan makhluk. Ya sudah, kenapa enggak sama dengan yang tadi? Ini menunjukkan kaidahnya tidak tetap, kan? Kalau Anda bisa menetapkan iradahnya Allah, kehendaknya Allah, maha berkehendak, beda dengan makhluk, maka demikian pula mencintainya Allah beda dengan mencintainya makhluk. Ridhonya Allah beda dengan ridhonya makhluk. Kemurkaannya Allah beda dengan kemurkaannya makhluk. Dan semua nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan Allah yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Seandainya ini tidak pantas bagi Allah, maka Allah tidak akan sebutkan untuk dirinya. Dan sudah pernah kita terangkan, Al-Quran itu diturunkan untuk petunjuk atau mengkaburkan. Itu untuk petunjuk. Kalau petunjuk, apakah bahasanya akan jelas atau bahasanya samar? Maka pasti jelas. Orang yang bahasanya samar-samar ada dua kemungkinan. Iya kan? Tidak pandai berkata-kata, tidak pandai menjelaskan. Apakah Allah SWT tidak bisa menjelaskan? Jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna penjelasannya. Iya kan? Maha sempurna firman-Nya. Yang kedua, orang yang ucapannya tidak jelas karena takut. Misalnya ada orang sedang takut ditanya, kamu yang lakukan ini? Aduh, tadi yang melakukan ini tidak jelas. Karena dia takut. Allah SWT takut kepada siapa ketika berfirman? Ada yang ditakutinya kira-kira? Tidak ada. Jadi tidak ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengungkapkan dengan, ya berfirman dengan kalimat-kalimat yang samar dan tidak jelas, karena Al-Qur'an tujuannya memberi petunjuk, apalagi masalah akidah yang paling dibutuhkan, maka tentu bahasanya harus jelas. Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Siapa yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an sebagai kitab yang memberikan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan yang ada pada firman-Nya, maka tidak ada kemungkinan ini menunjukkan makna kesamaran. Oleh karena itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, antum perhatikan, adalah akidah yang sangat masuk akal dan logis. Ya, sesuai dengan akal, sesuai dengan dalil. Sedangkan apa yang mereka katakan katanya paling sesuai dengan dalil justru bertentangan dengan akal sehat itu sendiri,
karena mereka tidak konsekuen dalam ucapannya, diterapkan dalam satu keadaan, di keadaan lain tidak diterapkan. Beda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, diterapkan dalam semua keadaan. Ini menunjukkan benar dan lurusnya akidah ini. Nah, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa teruskan di pertemuan di bulan berikutnya. Balpan pinjam. Balpan. Ya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak pantas. Saya cukupkan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kenapa dosa berbicara tanpa ilmu yakni lebih besar ketika berbicara salah tentang nama dan sifat Allah dibanding dengan berbicara tentang salah dalam berbicara tentang syariat Allah? Iya. Kenapa berbicara tentang nama dan sifat Allah lebih besar dosanya dibandingkan bicara tentang syariat? Jawabannya jelas. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu menyangkut diri Allah yang maha mulia, menyangkut zatnya langsung. Adapun kalau syariatnya, meskipun itu kemuliaan dan sesuatu yang mulia dan tinggi, tapi tetap ya tidak langsung berhubungan dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Contoh saja manusia, yang dicontohkan oleh para ulama, misalnya orang berbicara tentang mengejek orang lain, seseorang diejek. Ya. Kalau kita mengejek orang lain itu tentang sesuatu yang di luar dirinya. Kita katakan rumahmu kurang bagus, kotor. Mobilmu rusak, ya, jelek, kurang keren misalnya. Tersinggung dia. Tapi dia akan lebih tersinggung lagi kalau disinggung tentang dirinya. Kamu orangnya ini pelit, kamu orangnya ini kejam dan jahat. Ya. Atau kamu ini kulitmu tidak baik, kamu ini seperti ini. Pasti tersinggung lagi dia karena ini menyangkut dirinya langsung dibandingkan dengan sesuatu yang di luar dirinya. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu menyangkut keagungan dan kemuliaan Allah, maka pantas ini dosa dalam perbuatan melanggar dalam masalah ini lebih besar dibandingkan dosa-dosa yang lain karena ini menyangkut keagungan dan kemuliaan Allah. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, apa hukumnya azal? Azal itu antum sudah ketahui artinya adalah ini hubungan intim yang air mani ditumpahkan di luar. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah yang sangat terkenal, beliau pernah mengatakan kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kami dulunya melakukan azal padahal Quran turun, ya. Jadi hukum asalnya melakukan azal dulu dilakukan oleh mereka ketika tidak menginginkan budaknya hamil misalnya, mereka melakukan azal. Itu diperbolehkan ketika ada kepentingan tertentu. Bukan karena tidak mau punya keturunan atau takut nanti rezekinya berkurang. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Makanya nanti kalau kita bahas dengan hukum misalnya ber-KB, ya, saya pernah menulis sebuah makalah sudah berapa tahun yang lalu. Itu diterapkan oleh para ulama, hukum asalnya dalam Islam dianjurkan memiliki banyak keturunan, iya kan? Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirum bikumul umam." Wa fi riwayatin bikumul anbiya yaumil qiyamah. Nikahilah perempuan-perempuan yang penyayang dan banyak keturunannya, produktif, ya, karena aku akan memenangkan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat di hadapan nabi-nabi yang lain. Ini hadis yang sahih yang menunjukkan hukum asalnya dianjurkan. Jadi seorang perempuan ketika pada asalnya dalam pernikahan dianjurkan untuk memperbanyak keturunan dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya agar menjadi anak yang soleh yang bermanfaat bagi dia nanti sebagai tambahan dari amalnya ketika dia telah meninggal dunia. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuannya, ini suami dan istri, bapak dan ibunya. Taib.
Jadi secara asal ini dianjurkan. Maka bagaimana hukumnya melakukan menunda keturunan, ya, menunda kelahiran anak? Pertama, kalau permanen dan tidak ada alasan, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau sementara? Ini harus ada uzurnya. Ya, misalnya uzurnya adalah misalnya menyempurnakan susuan selama 2 tahun, setelah itu baru punya anak lagi, boleh. Atau ibunya misalnya sakit atau kandungannya lemah, yang penting ada keterangan dokter tentang penyakitnya, baru itu diperbolehkan. Kalau bukan karena alasan ini, hanya karena alasan tidak pengen repot saja, ini bukan merupakan alasan yang dibenarkan dalam agama, ya. Barakallahu fikum. Kenapa orang Cina kebanyakan sukses dalam usaha? Emangnya Ustadz orang Cina? Kok ditanya kepada Ustadz? Ya, barakallahu fikum. Kenapa orang Cina kebanyakan sukses dalam usaha? Siapa bilang? Antum pernah survei di Cina sana semua orang sukses? Ya. Kemudian arti sukses itu apa? Kalau cuma sekedar penampilan tapi ternyata misalnya banyak utangnya, apakah itu sukses namanya? Antum ini salah dalam menilai. Jangan menilai dengan penampilan. Kalau sekedar gembar-gembor mungkin kelihatannya. Ya. Hanya ketika antum melihat banyak orang yang memegang usaha daerah ini, ternyata kalau kita lihat di bank utangnya numpuk-numpuk, ini justru sebenarnya dia nggak punya harta. Ya. La yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun qalil, ya. Jangan kalian tertipu dengan kegiatan orang-orang kafir yang menguasai di dalam kota misalnya. Itu cuman kesenangan sementara yang sedikit. Ala kulli hal tidak boleh. Kita meyakini apalagi sukses artinya bukan sekedar kelihatan usaha maju, sukses hanya kelihatan laku dagangannya, tidak, belum tentu, ya. Ketenangan di hatinya, keberkahan hartanya, dan antum juga belum tahu berapa tumpukan utangnya dan seterusnya, ya. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa ta'ala, kesuksesan itu hanya ada pada orang-orang yang beriman, yang masuk Islam, dan Allah berikan kecukupan dalam rezekinya, ya, cukup. Dia merasa cukup dengan rezekinya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung, sukses orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang secukupnya, dan dia bersemangat menerima pemberian yang Allah berikan untuknya. Bagaimana cara menaikkan iman? Karena saya rasa awal hijrah lebih mudah menaikkan iman, setelah sudah lama hijrah malah lebih susah untuk menstabilkan iman, lebih sering turun daripada naik. Ya, karena awal-awal ketika pertama kali belajar, ya, seseorang itu terasa mudah karena semangatnya masih tinggi dan godaan-godaan syaitan untuk dirinya, ya, tidak sehebat ketika godaan-godaan itu muncul seiring dengan dia mengusahakan perbaikan imannya. Iman itu ibaratnya harta, sudah pernah kita sebutkan kata-kata Ibnu Qayyim. Harta yang berharga. Syaitan itu ibaratnya pencuri. Ya. Kalau ibaratnya syaitan itu pencuri, berarti waktu Anda masih punya harta sedikit, orang yang hartanya sedikit, sering diintai pencuri apa tidak? Ya, cuma sekali-sekali, mungkin cuma dilirik doang kan? Lirik saja. Hartanya sedikit. Tapi kalau sudah mulai banyak hartanya, pencurinya mulai sering mengintai, cari kesempatan. Waktu iman Anda masih lemah, ya syaitannya santai saja. Ini juga nggak perlu digoda hebat-hebat banget, gampang terpengaruh, iya kan begitu. Tapi setelah iman Anda mulai kuat, mulai kenal tauhid, godaan syaitan lebih hebat lagi. Makanya penjagaannya harusnya lebih kuat lagi. Begitu keadaannya. Jadi ini adalah perumpamaan yang kita jadikan patokan kita dalam menilai bagaimana kualitas iman. Makanya ya, keadaan yang Anda alami saat ini, mintalah pertolongan kepada Allah, kemudian belajar yang benar. Insya Allah akan disemangatkan kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan dengan ilmu itu lebih bernilai tinggi karena dilandasi dengan dalil dan juga dengan pemahaman yang benar. Apakah para nabi dan para rasul mengalami pertanyaan-pertanyaan di alam kubur? Jawabannya tidak. Nanti kita akan bahas. Ada beberapa golongan manusia yang selamat dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir karena telah teruji imannya. Yang pertama jelas para nabi dan para rasul. Para siddiq tidak ditanya. Orang yang mati syahid disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa aminal fattan, dia akan selamat dari malaikat yang menguji. Ya, ini malaikat Munkar dan Nakir yang menanyakan tentang keimanan di alam kubur. Termasuk nanti ada perbedaan pendapat anak yang meninggal sebelum balik misalnya, ya,
Ini juga ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, dan beberapa orang yang dikecualikan atau orang yang gila ya. Yang jelas ada beberapa golongan manusia yang mereka tidak lagi diuji keimanannya karena sudah jelas benarnya imannya. Ya, jelas yang paling pertama adalah para nabi dan para rasul, justru mereka yang ditanyakan tentangnya bagaimana umatnya ini beriman kepada rasul tersebut. Makanya para nabi dan para rasul tidak mengalami pertanyaan tersebut. Ada penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin tentang masalah ini. Dari mana mengumpulkan 99 nama Allah yang ada di sampul Al-Quran? Apakah diambil dari hadis Al-Quran? Dari hadis yang dhaif, hadis riwayat Tirmidzi. Saya katakan tadi, semua ulama mengatakan hadis ini lemah. Semua ulama mengatakan hadis ini lemah. Itu yang salah, karena mereka mengambil dari hadis yang lemah. Apa hukumnya mengadopsi anak? Apakah orang tua kandungnya masih wajib menafkahi? Ya, harusnya orang tua wajib menafkahi dia, harus memperhatikan pendidikan anak tersebut. Kalau menjadikan anak angkat itu yang dilarang dalam Islam, karena banyak hal-hal yang bertentangan. Jadi masalah menisbatkan anak itu kepada orang tua angkatnya, masalah mahram nantinya. Kalau yang kita diperbolehkan adalah kita harusnya menyantuni anak yatim misalnya, ya, atau kita sekedar memelihara di rumah kita. Kalau dia sudah mulai dewasa kita sekolahkan supaya nanti tidak, karena nanti menyangkut masalah mahram, dia bukan mahram bagi keluarga tersebut kalau bukan dari asalnya bukan dari keluarganya sendiri. Bagaimana menyikapi tetangga yang mayoritas non muslim dan sering setel musik keras-keras? Apa yang harus dilakukan? Ya, ini salah satu di antara ujian yang harus kita sikapi dengan benar. Ya, kalau kita bisa nasihati mereka, saya rasa masalah setel musik keras-keras ini bukan cuma melanggar Islam, bahkan melanggar adab bertetangga, iya kan? Bisa kita laporkan kepada pihak yang berwenang di lingkungan tersebut. Kalau kita bisa tetap berada di situ dalam rangka mendakwai maka bagus. Kalau tidak, cari lingkungan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya. Kalau bisa kita cegah dengan cara nasihat yang baik atau laporkan kepada pihak yang bisa untuk mengatasi masalah ini, maka itu yang harusnya kita lakukan. Bagaimana menjawab syubhat salaf menolak demokrasi tapi menerima hasil pemilu? Jawabannya karena ini yang diperintahkan dalam agama. Sama kita menolak pemberontakan, tapi ketika ada yang bisa menguasai keadaan, kita taat kepada dia, karena Nabi SAW memerintahkan demikian. Ya, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Dengarkan dan taat meskipun kamu diperintah oleh seorang budak. Hukum asalnya apakah budak boleh dipilih jadi pemimpin? Tidak boleh. Syaratnya pemimpin itu harus orang yang merdeka. Kemudian dari Quraisy dan seterusnya, ya. Tapi ketika dia jadi, harus ditaati. Ini juga ada dalilnya. Jadi kita berbuat itu sesuai dengan dalil, bukan keinginan kita. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Kita menolak demokrasi karena bukan dari Islam. Tapi ketika ada pemimpin yang jadi, kita taati karena kemaslahatannya. Seandainya kita punya kekuasaan untuk mencegah dari awal, kita tidak akan bolehkan sistem seperti ini. Kita sesuaikan dengan Islam. Ada majelis syura, ada alul halil wal aqd, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi karena kondisi terpaksa, kita tidak ikut melakukannya. Tapi ketika ada pemimpin, kita berikan nasihat sesuai yang diperintahkan di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan karena sudah selesai pertanyaan. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.